Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Kiranya kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di pagi hari ini kami hendak mengucap syukur kepadamu. Mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, terutama untuk setiap pengampunan dosa yang selalu Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kiranya kami dapat memuliakan Tuhan dalam hidup ini, sebagaimana Tuhan telah memuliakan kami di dalam Kristus Putra Tunggal-Mu itu. Firman-Mu yang akan kami dengar, itulah yang akan mengajari kami bagaimana kami harus hidup memuliakan-Mu. Maka kuasailah hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-20. Demikian dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, izinkanlah saya membuka renungan hari ini dengan sebuah cerita. Di sebuah desa yang kecil, hiduplah seorang pemuda miskin dan seorang wanita kaya raya tetapi buta. Suatu hari, pemuda yang miskin itu berkenalan dengan wanita kaya raya yang buta tersebut. Dan setelah sekian lama berkenalan, mereka sepakat untuk melanjutkan hubungan ke tingkat yang lebih serius. Mereka menjadi sepasang kekasih yang saling mencintai satu sama lain. Hubungan mereka berjalan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Sampai pada suatu hari, si pemuda miskin itu bertanya kepada si wanita buta tersebut, "Suatu hari nanti, jika Tuhan izinkan kamu bisa melihat dunia ini, apa yang ingin kamu lakukan?" Maka si gadis itu menjawab, "Satu hal yang menjadi kerinduanku adalah, aku ingin melihat orang yang paling kucintai." Maksudnya si pemuda itu. "Dan aku berjanji," kata gadis itu, "setelah aku bisa melihatmu, aku akan menikah denganmu," katanya kepada pemuda itu. Maka singkat cerita, suatu hari terdengarlah kabar ada seseorang yang mau mendonorkan matanya untuk si gadis tersebut. Dan setelah melalui rangkaian uji coba dan tes, dan rangkaian berbagai persiapan, maka jadilah si gadis dioperasi. Dan akhirnya operasi itu berjalan dengan baik. Dan setelah pemulihan sekian lama, tibalah hari yang mendebarkan itu, di mana si gadis akan membuka perban matanya, dan untuk pertama kalinya dia akan melihat dunia. Si pemuda pun sudah tidak sabar ingin mengetahui respon wanita tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Begitu perbannya dibuka dan si gadis bisa melihat, betapa terkejutnya dia melihat bahwa orang yang selama ini ia cintai ternyata buta. Ternyata si pemuda itu buta. Maka dengan spontan si gadis tadi berkata, "Maaf, saya membatalkan apa yang pernah saya janjikan kepadamu. Saya tidak tahu bahwa kamu buta, dan kamu tidak pernah bilang kepada saya bahwa kamu buta. Saya tidak akan menikah dengan kamu." Mendengar ucapan gadis pujaannya tersebut, si pemuda langsung pulang ke rumah dengan sangat kecewa sambil meneteskan air mata. Sesampainya di rumah, si pemuda itu mengambil secari kertas dan menuliskan sebuah pesan penting kepada gadis yang sudah mengecewakannya tersebut. Pesan itu berisi, "Tolong jaga baik-baik mata saya." Ternyata si pemuda yang sudah ditolak itulah yang memberikan sepasang matanya kepada si gadis yang sangat ia cintai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kitalah yang digambarkan sebagai gadis tadi. Kita tahu betapa Allah sudah rela mengorbankan bukan saja matanya untuk orang yang Dia cintai, yaitu diri kita, tapi Dia bahkan rela memberikan nyawa anaknya demi keselamatan kita. Tapi apa balasan kita terhadap pengorbanan Allah itu? Itulah sebabnya melalui renungan firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kita tentang pengorbanan Allah tersebut. Rasul Paulus tidak mau kita melupakan bahwa di dalam Kristus semua janji Allah bagi kita adalah ya. Ibarat si pemuda tadi yang tetap setia menepati janjinya untuk mengorbankan matanya kepada si gadis tersebut.
demikian jugalah Allah tetap setia pada rencananya untuk mengorbankan anaknya yang tunggal demi keselamatan kita. Seharusnya, agar semua menjadi klop, balasan si gadis juga haruslah amin untuk apa yang sudah dia janjikan kepada si pemuda tersebut, yaitu menerima dia apa adanya dan menikah dengan si pemuda itu. Maka demikian jugalah kita seharusnya mengatakan amin untuk memuliakan Allah, sebagaimana seluruh janji Allah adalah ya di dalam Kristus. Maka marilah saudara-saudara, kita tidak menjadi seperti si gadis itu. Marilah kita tetap mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Seberat apapun tindakan memuliakan Allah itu kita dapati dalam hidup kita. Jangan mundur seperti gadis tadi. Begitu dia mendapat beratnya ujian menikahi si pemuda tersebut karena dia buta. Setialah pada janji kita, sebagaimana Allah telah terlebih dahulu setia menepati janjinya. Maka pertanyaannya kemudian adalah, apa wujud konkret dari memuliakan Allah dalam hidup kita? Wujud konkret memuliakan Allah dalam hidup kita yang pertama adalah berarti siap untuk tidak melakukan dosa. Saudara-saudara, sadarilah, ketika kita dibaptis dalam nama Kristus, maka saat itu jugalah Kristus ada dalam diri kita. Tetapi di saat yang bersamaan pula lah, setan begitu giat untuk mencobai hidup kita. Mengapa? Karena Kristus tinggal di dalam diri kita. Maka inilah tantangan kita yang pertama dalam usaha untuk memuliakan Allah, yaitu apakah kita mau berjuang untuk tidak menyerahkan tubuh kita kepada dosa karena cinta kita kepada Kristus. Saudara-saudara, ketika Tuhan sudah mengatakan ya kepada kita, dan kita mengatakan amin kepada Tuhan, maka kita tidak bisa serentak mengatakan amin kepada dunia ini. Ketika kita sudah mengatakan ya atau amin kepada Tuhan, maka di saat yang bersamaan pula, kita harus mengatakan tidak pada dunia. Dan kita tahu betapa beratnya mengatakan tidak pada dunia. Mengatakan tidak pada ajakan kawan untuk sekongkol. Mengatakan tidak untuk memakai jalan pintas demi mendapatkan kesuksesan meskipun itu salah. Mengatakan tidak pada keinginan mata meskipun itu pantang dan menjijikkan. Mengatakan tidak untuk keinginan berkuasa dan menyombongkan diri. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ingatlah, betapa beratnya pun semua itu. Kita sudah berjanji kepada Allah bahwa kita akan memuliakan Dia, karena Dia telah terlebih dahulu berkorban untuk kita. Maka tepatilah janji itu. Jangan menjadi pengecut dan lari dari perjanjian, seperti halnya gadis tadi. Dan yang kedua, memuliakan Allah berarti melakukan segala yang benar. Jadi memuliakan Allah tidak sekedar tidak melakukan dosa, tapi juga memberikan perintah yang positif, yaitu berbuat kebaikan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Ada banyak orang yang hidupnya hanya fokus untuk sekedar tidak berdosa. Saking fokusnya menjaga diri supaya tidak berdosa, dia lupa untuk berbuat kebaikan bagi sesama. Ini adalah contoh manusia yang sangat egois. Sepanjang hari hanya asik dengan dirinya sendiri dan memperhatikan dirinya sendiri. Tuhan tidak mau kita menjadi seperti ini. Tuhan mau kita memandang dunia dan pergi ke tengah dunia yang sedang menderita. Dan Tuhan mau kita berkarya di sana untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kalau sepanjang hidup ini kita hanya fokus menjaga hidup kita agar tidak berdosa, dan pada saatnya nanti kita bertemu dengan Tuhan, kita sudah sangat percaya diri bahwa kita akan masuk surga, maka disitulah Tuhan akan berkata kepada kita, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 23. Loh, mengapa disebut para pembuat kejahatan? Apa kejahatannya? Bukankah sepanjang hidupnya dia menjaga diri begitu rupa sehingga tidak berdosa? Mengapa dia disebut pembuat kejahatan? Jawabnya, kejahatannya adalah karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Karena dia hanya fokus menjaga-jaga dirinya. Bagaimana supaya dia masuk surga, sampai-sampai dia tidak pernah melakukan kebaikan bagi sesamanya. Itulah kejahatannya. Di hadapan Tuhan, sikap seperti itu sangat menjijikkan. Seperti halnya sikap orang Farisi.
sama sekali bukan sikap yang memuliakan Tuhan. Maka saudara-saudaraku, katakanlah amin untuk memuliakan Allah. Memuliakan Allah secara lengkap, yaitu menjauhkan diri dari dosa, sekaligus melakukan segala perbuatan baik, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Jadilah setia, sebagaimana Allah telah setia kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menepati janji-Mu di dalam Kristus. Engkau rela berkorban untuk kami, demi keselamatan kami. Maka biarlah sebagaimana Engkau telah setia, kami pun setia kepadamu, mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Hidup yang menjauhi dosa, dan sekaligus juga hidup yang melakukan segala kebaikan. Hidup yang menjauhi dosa, sekaligus hidup yang berkarya untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Jangan biarkan kami menjadi pengecut, lari dari perjanjian seperti halnya gadis tadi. Tapi biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan, seberapa berat pun itu kami lakukan di dunia ini. Bersama dengan firman-Mu kami jalani hari ini, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.